Salam Bapak Ibu hebat. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas terkait koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya Iwayan Arif Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Semua submateri yang ada pada modul 1.1 memiliki koneksi yang erat satu sama lain. Semuanya diawali dengan mulai dari diri, di mana saya diminta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Setelah memahami perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, kita mencari relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia dan juga di sekolah secara khusus. Modul berikutnya, kita diajak merenung tentang perbedaan pendidikan zaman kolonial dan pendidikan saat ini. Setelah mempelajari modul itu, kita harus bersyukur berada di zaman ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Beliau memperkenalkan sistem Among untuk mencapai anak-anak yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat yang terkenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan kodrat anak. Kodrat mereka adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa kodrat anak adalah bermain. Sebagai seorang pendidik, satu hal yang harus kita pegang teguh bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Apabila saya kembali ke masa lalu melihat diri saya sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka ini, terdapat pandangan yang saya yakini ternyata sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, selain mengajar, saya juga telah memberikan pendidikan kepada siswa dan itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru agama, selain menyampaikan materi, saya juga mendidik budi pekerti murid-murid dengan memberikan ceramah tentang ajaran keagamaan, mengajak mereka mencari nilai-nilai moral dalam sebuah epik atau kisah-kisah keagamaan. Saya juga telah menanamkan kepada anak untuk menyadari kodrat alamnya dengan mencintai tradisi, budaya, dan kearifan lokalnya. Namun juga diimbangi dengan mengisi diri, mengikuti perkembangan zaman. Hal yang saya yakini tetapi tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya berpikir semua anak itu sama. Kesalahan saya adalah saya memberikan pembelajaran dengan cara yang sama ke semua siswa tanpa memperhatikan kebutuhan dan kodrat anak-anak. Berikutnya, saya terlalu fokus menuntun dan menuntut anak agar mempelajari teknologi karena hal tersebut adalah sesuatu yang wajib dikuasai di era perkembangan teknologi seperti saat ini. Saya lupa mengajak anak-anak melihat ke masa lalu, bagaimana pendidikan di zaman kolonial atau zaman penjajahan. Satu lagi hal yang selama ini saya yakini adalah bahwa anak-anak kelas 9 harus menjadi pribadi yang serius, menyikapi segala sesuatu dengan kritis, tidak main-main, sehingga dalam pembelajaran saya jarang memberikan permainan kepada siswa kelas 9. Banyak pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini, dan ada banyak hal yang ingin segera saya terapkan agar pembelajaran saya di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran saya yang sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya lanjutkan dan saya perkuat lagi pelaksanaannya. Pemikiran saya yang berubah setelah mempelajari modul ini bahwa tidak semua anak itu sama. Mereka memiliki kodratnya masing-masing, memiliki kebutuhannya masing-masing, dan guru harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Kedua, selain menuntut dan menuntun anak mempelajari perkembangan teknologi di zaman ini, saya harus mengajak anak-anak melihat ke belakang bagaimana susahnya pendidikan di zaman kolonial. Tidak semua orang bisa bersekolah saat itu.
dan melihat perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk meningkatkan pendidikan saat itu. Sehingga anak-anak akan semakin semangat belajar di era perkembangan zaman dan teknologi seperti saat ini. Juga memiliki dasar yang kuat dengan tumbuhnya rasa syukur dalam dirinya berada di zaman sekarang. Ketiga, saya akan menyelipkan permainan-permainan di pembelajaran saya untuk kelas 9 karena kata Ki Hajar Dewantara, salah satu kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, kita dapat meningkatkan olah cipta, rasa, karsa, dan raga yang telah ada pada diri anak-anak. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.